Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi buat Bapak Khoirul Kholik sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kami yang berjudul tentang konstruksi realitas politik dalam media dan komunikasi politik pada masa Orde Baru dan reformasi politik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Arini Jana sebagai moderator dan ada Priscilla Nopasilaen serta Sumaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu lagi, saya serahkan kepada Priscilla. Yang pertama ada konstruksi realitas politik dalam media. Peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa. Sebagai bahan liputan, hal ini terjadi karena dua faktor yang saling berkaitan. Pertama, dewasa ini produk politik yakni hingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari aktivitas politiknya memperoleh liputan dari media. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan penyertaan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin, belakas, seumpamanya rapat partai atau pertemuan seorang tokoh politik dengan para pendukungnya. Apalagi jika peristiwa politik itu bersifat luar biasa, seperti pergantian presiden di tengah masa jabatan dan perubahan parlemen. Alhasil liputan politik senantiasa menghiasi berbagai media. Setiap harinya liputan politik juga cenderung lebih rumit timbang reportase bidang kehidupan lainnya. Next, Mai. Perbandingan situasi komunikasi politik di masa Orde Baru dan reformasi politik. Orde Reformasi dengan tumbuhnya keterbukaan dalam komunikasi politik, masyarakat semakin tahu hak dan kewajiban, bahkan aksi-aksi proses sebagai sebuah masukan ke dalam sistem politik menjadi sebuah hal yang tak aneh. Salah satu manifestasi itu adalah keberanian umat Islam untuk mendirikan partai, sesuatu yang tabu dalam kurun waktu 32 tahun Soeharto berkuasa. Puncak pengekangan itu terlihat dari paket undang-undang politik di mana asas tunggal partai adalah Pancasila. Dalam tempo singkat, partai-partai berdasarkan Islam bermunculan, mulai dari kalangan pendukungnya, Nahdlatul Ulama sampai dengan Muhammadiyah, karena pemilu mendatang akan cenderung mengutamakan sifat-sifat distrik dibandingkan proporsional. Lanjut, Mai. Jika kita coba klasifikasikan masyarakat pemilih, maka akan lahir sedikitnya 3 kategorisasi berdasarkan wilayah dan kedua kelompok berdasarkan konsep Grech. Berdasarkan daerah akan tambah wilayah desa, wilayah transisi, dan wilayah perkotaan. Pemilihan di desa memiliki karakteristik tertentu seperti agamis, berpikir sederhana, setia kepada tokoh lokal, dan berbicara sederhana mengenai kebutuhan dalam masyarakat. Selanjutnya ada dan Nimmo menggolongkan para pemilih dalam kategori ketiga, yakni memberikan suara yang responsif. Ia mengutip ilmuwan politik Gerald
Pomper yang menggambarkan karakter pemilih seperti itu. Menurut dia, jika pemilih reaktif itu tetap stabil dan kekal, maka karakter pemilih berubah-ubah terhadap pilihan para pemberi suara. Lanjut, Mai. Era Orde Baru. Struktur komunikasi dari Almond itu jelas bahwa jika diterapkan di Indonesia, maka memang benar hubungan komunikasi berpribadi lebih menentukan dibandingkan dengan saluran komunikasi formal. Kemacetan yang dialami sistem politik Indonesia menunjukkan bahwa pada akhirnya komunikasi antar partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPR atau MPR tak lagi bisa menampung aspirasi rakyat. Contoh yang paling lengkap adalah bagaimana kekuasaan politik Indonesia pada masa terakhir Orde Baru berpusat pada Presiden. Seluruh proses komunikasi sistem politik Indonesia akhirnya tergantung pada satu tangan Presiden. Badan legislatif tidak lagi berfungsi sebagai suara rakyat, tetapi lainnya hanya mendukung Presiden. Kritik yang terlalu keras dilontarkan oleh anggota DPR atau MPR akan berakhir dengan pemberhentian tidak hormat. Selanjutnya saya serahkan kepada Sumaya. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu disinilah bulan madu komunikasi politik di Indonesia terjadi. Rakyat dengan bebas mengkritik pemerintahan lama, Orde Lama, karena kegagalannya membendung komunis dan merebaknya kemiskinan. Masa awal ini mirip seperti terjadi di era reformasi saat ini, di mana ekspresi itu tertuang dalam media massa dan pembentukan partai politik yang jumlahnya saat ini lebih dari 50 partai. Periode kedua 1974 sampai 1983 dimulainya pengawasan terhadap komunikasi politik, di mana aktivasi politik, pers, dan pernyataan masyarakat mulai dibatasi. Dan pada fase 1983 sampai 1990, kontrol sosial sangat ketat yang harus disesuaikan dengan ideologi yang ditempuh lewat P4 dan asas tunggal. Boleh ditambahkan di sisi pada periode 1990 sampai 1998. Monopoli politik yang sudah sedemikian ketatnya berangsur-angsur mendapat perlawanan, sehingga akibat gelombang demokratisasi di dunia lahirlah apa yang disebut keterbukaan. Monopoli komunikasi tidak lagi dipegang negara, tapi mulai diimbangi bahkan dirongrong oleh kelompok kepentingan seperti LSM dan kalangan kampus. Lalu, studi kasus komunikasi politik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Studi kasus komunikasi politik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada reshuffle jilid 1 ini, gejolak politik di pemerintah belum terlalu besar karena figur menteri yang diganti pun tidak ada yang dari kalangan partai, sehingga tidak membuat konstelasi politik negara kita goyah. Kalaupun ada figur dan partai hanya Alwi Shihab dari PKB, tetapi Alwi sendiri bermasalah dengan pengurus PKB karena pembuatan PKB tandingan yang tidak sejalan dengan Gus Dur. Apalagi menteri-menteri yang diganti pun mendapat posisi baru, seperti Yusuf Anwar, mantan Menkeu yang menjadi Dubes RI untuk Jepang, dan Alwi Shihab yang menjadi utusan khusus pemerintah untuk negara-negara Timur Tengah. Reshuffle jilid kedua tahun 2007, posisi politik Presiden agak digoyang sedikit oleh Partai Bintang Bulan yang 2 kadernya dicopot oleh Presiden. 2 kader PBB itu adalah Menseknek Yusril Ihza Mahendra dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Posisi mereka berdua diganti kembali oleh wakil dari partai-partai memiliki dukungan kuat dari parlemen, yaitu Golkar dan PKB. Masuklah Andi Matalata dari Golkar dan Lukman Edi dari PKB, memang kembali memperkuat posisi presiden di parlemen. Pengamat memperkirakan SBY sudah memulai start awal kampanye presiden untuk 2009 dengan mulai mencari simpati partai-partai yang diharapkan mau berkoalisasi untuk pemilu yang akan datang.
Tetapi konsesi ini pun berisiko seperti sudah dijelaskan bahwa PBB bermasalah dengan kejadian pencopotan 2 kader ini. Mereka merasa dizolimi oleh SBY karena PBB adalah salah satu basis utama yang pertama selain Partai Demokrat sebagai pendukung setia Presiden sejak kampanye Pilpres sampai sekarang. Penulis menilai Presiden tidak melakukan komunikasi politik yang baik dengan PBB. Sebelum memutuskan pencopotan Yusril dan Arman, Katz membedakan wakil presiden partisan dan ideolog. Tapi bila dipandang sebagai komunikator politik, perbedaan itu hanya dalam derajatnya, bukan dalam jenisnya. Kedua tipe politikus itu mempengaruhi orang lain, yakni mereka bertindak dengan tujuan mempengaruhi opini orang lain. Wakil partisan mengejar perubahan atau mencegah perubahan opini dengan tawar-menawar agar keadaan menguntungkan bagi semua pihak seperti kasus klasik politik dan dagang sapi. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Arini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut penulis, hal inilah yang dilakukan Presiden dalam mempertahankan kekuasaannya. Melakukan deal-deal politik dalam partai-partai kuat di parlemen seperti Golkar dan PKB, seperti yang kami jelaskan di atas, dengan keinginan mempertahankan kekuasaan di pihak Presiden dan keinginan menambah jumlah wakil di temporal demi kekuasaan, dan tidak dilakukan untuk kepentingan perbaikan fungsi aparatur pemerintah. Presiden mengungkapkan alasan utama result adalah perbaikan kinerja menteri. Yang menarik dianalisa menyangkut komunikasi politik kepresidenan adalah bagaimana Presiden sendiri yang berbicara di depan media dengan seluruh rakyat Indonesia mendengarkannya. Nah, langkah-langkah Presiden dalam melakukan komunikasi politik itu dengan rakyatnya ini patut ditiru. Dalam rangka melakukan kampanye persuasif kebijakannya kepada rakyat dan mencegah opini publik negatif politik. Presiden memang dibantu oleh 2 orang juru bicara kepresidenannya, yaitu Andi Alfian sebagai jubir khusus masalah-masalah dalam negeri dan Dino Pati sebagai jubir khusus masalah-masalah luar negeri. Nah, dari kesimpulan yang kami dapat dari pembahasan di atas itu, kami menyimpulkan bahwasannya dalam kehidupan berpolitik, media massa mampu menciptakan opini publik. Pemberitaan tentang politik atau aktor, partai politik, dan peristiwa politik senantiasa mengundang perhatian, tanggapan, dan bahkan tindakan politik. Hal ini disebabkan oleh strategi dan besarnya kemampuan media dalam mengkonstruksi realitas politik. Dengan tumbuhnya keterbukaan dalam komunikasi publik, masyarakat semakin tahu hak dan kewajibannya. Bahkan aksi-aksi protes sebagai sebuah masukan ke dalam sistem politik menjadi sebuah hal yang tak aneh lagi. Peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan. Hal ini terjadi karena 2 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, dewasa ini politik berada di era mediasi, yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Nah, yang kedua itu, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin belaka. Apalagi jika peristiwa politik itu bersifat luar biasa seperti pergantian presiden di tengah masa jabatan dan pembubaran parlemen. Alhasil liputan politik senantiasa mengawasi berbagai media setiap harinya. Baiklah. Woi on cam woi. Kok apa gitu aja lah, udah weh. Baiklah. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kurang atau salah ucap atau salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.